Halo sob, sobat pembelajar. Ini pertemuan berikutnya. Nah, kita akan membahas terkait XLOOKUP di program Live yang diselenggarakan oleh Badiklat. Semoga belum bosen ya, karena belajar itu memang agak berat, jadi ya harus dibuat menyenangkan supaya tidak bosen itu tadi. Kita akan belajar rumus baru, yaitu XLOOKUP. Ini kalau menurut saya sih ya lebih simpel ya dibandingkan VLOOKUP maupun index match. Tapi ya adanya hanya di Excel yang terbaru. Nah, itu paling sedikit problemnya. Tapi ya harusnya sih buat kalian nggak masalah ya, harusnya gitu kan. Kan ya di BPK penghasilannya lumayan, bisalah beli Office seperti itu. Nah, seperti apa sih XLOOKUP? Yuk kita langsung aja ke materi. XLOOKUP. Oke, XLOOKUP ini sintaksnya dia satu rumus ya, tidak seperti index match dua rumus. Dia XLOOKUP, kemudian ada lookup value, lookup array, return array, kemudian ada beberapa opsional, if not found, match mode, search mode. Nah, jadi lookup value itu nilai yang dicari. Lookup array itu array di mana nilai yang dicari itu berada. Kemudian return array itu yang dikembalikan apa. Itu defaultnya. Kemudian bagusnya XLOOKUP ini defaultnya itu sudah exact match. Seperti itu. Nanti if not found, ini kalau tidak ketemu mau dikembalikan seperti apa. Kemudian match mode-nya, nah di sini ini spesifik ditentukan mau mencari yang approximate atau yang exact match. Nah, dia defaultnya sudah exact. Nah, kemudian ada search mode. Search mode ini mau nyari dari awal ke bawah atau mau dari bawah ke atas. Contoh sederhana, oke. Misalnya kita mencari harga apel. Harga apel di sini 10 ya, harga apel 10. Kita bisa dengan sederhana mencarinya, langsung kelihatan. Nah, kalau kita pengen mencarinya dengan XLOOKUP, caranya sama dengan XLOOKUP, kemudian tab lookup value. Nah, yang dicari apa? Lookup value yang dicari apel. Kita pakai tanda petik, kemudian koma, lookup array-nya. Nah, lookup array-nya kita nyarinya di mana? Nah, kita nyarinya di sini di produk. Nah, oke. Nah, kita pilih dari A1 sampai A11. Nah, next-nya seperti di index match, maka kita return array-nya kita pilih. Kita pilih return array-nya itu tingginya harus sama. Supaya tidak salah dalam mengembalikan hasilnya. Seperti itu. If not found, kita bisa ignore. Match mode kita bisa ignore. Search model kita bisa ignore. Jadi, rumus XLOOKUP sangat sederhana. 3 komponen ini saja. Kita tutup kurung, enter, dan kita dapat apel harganya 10. Kita coba misalnya anggur. Anggur harganya 20. Nah, seperti itu contoh sederhana. Next, misalnya tidak ditemukan seperti apa? Misalnya tidak ditemukan, kita bisa not found misalnya. Kita misalnya cari jeruk sekarang, jeruk. Oke. X lookup. Nah, lookup value-nya apa? Jeruk. Kemudian lookup array-nya di mana? Di sini. Oke. Kemudian return array-nya mana? Return array-nya di sini. Kemudian, nah, if not found kita bisa tulis tidak ditemukan. Kemudian kita tutup kurung, enter. Jeruk ada 15 harganya. Nah, misalnya kita salah ketik jeruk, kita lupa U-nya, maka tidak ditemukan. Karena jeruk butuh U. Jeruk. Oke. Jadi itu ya, XLOOKUP ini kalau menurut saya, dia itu sudah sangat memudahkan. Kekurangannya, dia hanya ada di Excel yang 365. Kemudian Excel yang 2021 apa ya? Saya lupa. Yang jelas di Excel yang versi web sudah ada. Karena itu saya menjelaskannya menggunakan Excel yang versi web. Next, kita ke level tingkat menengah, kita ada horizontal. Nah,
Jadi XLOOKUP ini tidak terbatas hanya vertikal. Kalau VLOOKUP kan V-nya itu vertikal. Nah, kalau mau yang horizontal ada HLOOKUP. Nah, XLOOKUP bisa dua-duanya. Horizontal pun bisa. Misalnya di sini kita mencari, misalnya kita mencari apa? Kita cari kiwi, kita tulis di sini. Kemudian kita menggunakan XLOOKUP. Lookup value-nya yang dicari adalah kiwi A5. Kemudian lookup array-nya kita pilih kiwi ada di mana? Oh, ada di produk sini. Kita pilih segini. Kemudian koma. Nah, lookup array, return array-nya yang dibalikin apa? Kita cari harganya kok. Harganya ya kita pilih di sini. Seperti itu, kita tutup kurung, enter. Kita dapat kiwi harganya 18. Seperti itu. Itu X lookup. Nah, misalnya kita ganti salah. Oh, salah harganya 9. Jadi dia bisa horizontal. Next-nya nah, approximate match. Nah, kita lagi-lagi di sini ya. Kita approximate match. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya kita coba dulu. Yang pertama kita ketik X lookup, kemudian lookup value-nya. Misalnya gini dari kita cari sekarang misalnya ini 500.000 ke 1 juta, kita misalnya 750.000. Kalau 750.000 diskonnya berapa sih? Nah, kemudian lookup array-nya ada di sini. Kemudian return array-nya kita cari di sini. Kalau kita berhenti sampai di sini, hasilnya tidak ketemu karena tidak ada 75.000. Maka kita butuh argumen berikutnya. Kita koma, nah kita sampai if not found. Nah, kita tidak ingin mengisi apa-apa di if not found, kita koma lagi. Nah, sekarang kita posisinya di sini exact match. Ada beberapa pilihan. Kalau false, null, default, exact match. Kemudian -1 exact match or next smaller item. Atau 1 exact match or next larger item. 2 wildcard karakter match. Nah, kita coba pilih -1. Nah, sudah, kita enter saja. Nah, 0,1, 10%. Ah, betul, 750.000, 10%. Belum sampai 15%. Oke, kita tes sekali. Misalnya dia 400.000, apakah menghasilkan? Jawabannya betul. Ternyata betul 5%. Jadi itu tadi apa namanya? XLOOKUP dengan perkiraan approximate match. Ada pilihannya tadi di apa namanya? Di argumen ke 1, 2, 3, 4, kelima. Argumen kelima. Argumen kelima. Oke. Next. Kita bisa juga mencari dari bawah. Let's say di sini ada data produk dan harga. Dan datanya ini apa namanya masih belum rapi. Jadi jeruk itu ada 2. Ada di atas jeruk 15 di kolom ketiga, ada di kolom ke-9 jeruk harganya 14. Jadi masih belum bersih datanya. Nah, kita bisa mencari XLOOKUP untuk mencari harga dari atas maupun dari bawah. Lookup value-nya apa? Jeruk dong. Oke. Lookup array-nya di sini. Oke. Kemudian titik, koma, return array-nya apa? Kita cari harga. Nah, default kita tutup kurung, maka kita mendapatkan jeruk yang harga 15. Dia mencari dari atas ke bawah. Nah, kita bisa lanjutkan. If not found, kita nggak peduli kalau nggak ketemu. Kita koma lagi. Exact match, tetap exact match. Kita koma lagi. Terakhir. Nah, di sini bisa defaultnya search first to last. Kita bisa cari search last to first. Kemudian ada binary search, sorted ascending order, ada binary search, sorted descending order. Kita pilih yang search last to first. Kita tulis -1, tutup kurung, enter. Kita dapatkan jeruk yang dari bawah. Harganya 14. Seperti itu. Next, kita memasuki worksheet warna merah. Oke. Ini XLOOKUP ganda. Kita bisa menggunakan XLOOKUP di dalam XLOOKUP untuk pencarian multi kriteria. Ini pendekatannya seperti yang index match tadi. Kita coba ya, tunjukkan.
Yang pertama XLOOKUP. Oke. Nah, lookup value. Nah, ini lookup value kita cari satu. Nah, seperti waktu index match. Nah, lookup array-nya ini kita menggunakan perhitungan apa namanya? Pengecekan. Nah, misalnya yang pertama lookup array ini kan produk, kita pilih produk sama dengan celana. Tutup kurung, kita kalikan. Kita kalikan warna. Kita kalikan warna di sini sama dengan di sini biru. Tutup kurung. Kemudian koma return array-nya harga. Oke, sudah tutup kurung, enter. Kita dapatkan 210.000. Apakah betul? Celana. Celana ada celana hitam, celana biru, celana coklat. Celana biru 210. Ternyata betul. Gimana logikanya kok bisa muncul seperti itu? Kita coba-coba lihat dulu. Kita setting dulu biar lebih mudah kasih dolar. Harganya mahal sekali. 210.000 dolar. Nah, kita lihat argumen di sini. Yang pertama, kita lihat di sini kita bisa taruh kursor di sini. Kita bisa lihat A1 sampai A10 itu adalah produk baju, celana dan seterusnya. Itu adalah dari sini ke bawah. Kemudian ini sama dengan 2, sama dengan 2. Kita lihat sama dengan 2 itu false, 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 true, true, true. Nah, jadi yang sama dengan E2 sama dengan celana itu ini 1, 2, 3. Di sini hasilnya true untuk yang tadi. A1 sampai range A1 A10 sama dengan E2 hasilnya itu tadi ada true yang celana. Kemudian B1 sampai B10 ini warna merah, biru, hijau, hitam. Nah, itu yang sini. B1 sampai B10. Kemudian sama dengan F2. F2 ini biru. Oke. Kita lihat sama dengan F2 hasilnya. Nah, itu F2 biru. Kita lihat hasilnya. False, false, true, false, false, true, false, false, false. Nah, jadi yang biru, yang ini true, yang ini true. Nah, ada 2 yang true. Next-nya, ini digabungkan. 2 ini digabungkan. Kita lihat apakah bisa. Nah, seperti ini. Hasilnya itu menggabungkan ketika dikalikan false dengan true. Itu hasilnya false. Jadi dia hanya jadi angka 1. Itu ketika true dengan true. Nah, jadi ketika ketemu celana true, kemudian biru true, nah dia baru hasilnya 1. Nah, dari ini kita mencari yang 1. Nah, yang nilainya 1 ya tadi ada di posisi ke berapa? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posisi ke-6 dari atas kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Di nomor 6 di sini. Nah, kita kembalikan yang C. Nah, ini di sini yang posisi ke-6-nya yang mana? Yang 210.000. Kita tes apakah benar bisa. Misalnya celana coklat. Coklat 205.000. Betul ternyata. Bisa rumus ini. Nah, ini rumus namanya rumus eh apa namanya? Rumus range formula. Nah, tapi untuk ini formula XLOOKUP itu sudah formula modern. Jadi kalau Excel-nya sudah bisa XLOOKUP, maka tidak perlu khawatir untuk Ctrl Shift Enter ketika mengetikkan rumus ini karena Excel-nya sudah modern bisa mengolah rumus range break seperti ini. Oke, next di merah yang kedua wildcard. Wildcard ini sama seperti sebelum-sebelumnya kita bisa menggunakan bintang untuk mencocokkan karakter apapun dan kita bisa menggunakan tanda tanya untuk mengganti satu karakter. Misalnya X lookup value-nya kita kasih tanda petik. Misalnya P terus bintang tanda petik lagi. Nah, P apa yang P depannya P apa? Pisang. Oke, pisang ini. Kemudian lookup array-nya di mana? Di sini. Nah, kita masukkan dari atas. Kita lihat apakah hasilnya betul. Return array-nya mana? Return array-nya ini. Oke. Kita tutup kurung saja di sini saja. Cukup tes. Ternyata tidak ketemu.
NA, kita lihat kenapa NA. Harga 10. Oke, di sini produk apel, pisang. Nah, kenapa ketemunya B1? Kita lihat, kita ulang lagi. Oh, karena produk ini depannya juga P. Coba kita ganti di sini. Kita coba ganti kasih IP. Nah, kayak gini, enter. Oh, tetap nggak ketemu. Oke, saya belajar dulu sebentar. Oke, saya sudah mencoba, ternyata tidak bisa. Mungkin wildcard memang sedang tidak berfungsi. Kita coba. Jadi, untuk materi yang wildcard dengan XLOOKUP, di posisi saya tidak berfungsi wildcard-nya. Coba seperti ini, tidak bisa. Coba seperti ini. Tidak ketemu. Oke, jadi posisi XLOOKUP dengan wildcard ternyata di posisi sekarang sedang tidak bisa. Next, mencari indeks. Oke, ini kita mencari misalnya dalam data ini Charlie itu ada di data keberapa? Ini apa namanya? Kita coba saja XLOOKUP. Yang pertama, lookup value-nya. Lookup value-nya misalnya Charlie di sini. Kemudian lookup array-nya di sini. Next. Nah, di return array-nya ini yang kita modifikasi. Kita menggunakan sequence. Kemudian sequence-nya berapa? Sequence-nya kita menggunakan count A yang kita hitung. Count A value-nya yang sini ini tadi. Nah, tutup kurung count A, tutup kurung sequence, tutup kurung XLOOKUP, enter. Kita dapat Charlie ini nomor 4 dari nama karena kita memilih dari A1 sampai A10. Misalnya kita ganti, jangan dari A1 sampai A10, kita di A2, count A-nya kita juga ganti A2, enter. Maka Charlie ini urutan nomor 3 dari atas. Misalnya bukan si Charlie, misalnya si Bob. Bob ini urutan kedua. Jadi ini mencari indeks nomor berapa. Jadi di sini kita belajar beberapa rumus tujuannya, bukan untuk praktikal, tapi untuk melihat ada beberapa rumus. Yang pertama count A. Count A ini menghitung, di sini ada A list sampai IV, itu ada berapa di count, dihitung ada 9. Kalau menghitung yang angka kita pakai count tanpa A. Di sini kita pakai A. Nah, kemudian sequence ini sekedar bikin nomor urut. Nah, nomor urut berapa buah yang mau dibikin nomor tadi count A hasilnya 9. Jadi sequence 9 itu 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 9. Nah, kemudian di sini ini adalah XLOOKUP-nya. Dia mencari Bob itu sama dengan posisi keberapa? Kedua. Kedua dikembalikan yang urutan kedua. Jadi hasilnya 2. Seperti itu penjelasan dari rumus ini. Next, kita ke XLOOKUP dengan fungsi lain. Kita coba menjumlahkan hasil penjualan produk A, B, A, C, E, dan A. Kita coba dulu yang pertama, XLOOKUP-nya dulu. XLOOKUP, lookup value-nya mana? Lookup value-nya ada banyak, yaitu dari sini sampai sini. Kemudian lookup array-nya mana? Lookup array-nya dari sini sampai sini. Kemudian return array-nya apa? Penjualan. Sudah tutup kurung, kita lihat hasilnya. Hasilnya ternyata dia bisa tumpah ke bawah. Dia tidak hanya menghasilkan satu, tapi menghasilkan 1, 2, 3, 4. Satu rumus menghasilkan 4 hasil. Nah, karena dia menghasilkan 4 hasil, kita bisa jumlahkan. Misalnya depannya kita kasih sum. Tutup kurung, satu lagi di belakang, enter. Dan kita dapatkan penjumlahan tadi. Kita dapatkan penjumlahan dari penjualan produk A, C, E, dan A lagi itu adalah 600. Nah, jadi tadi kita lihat hasilnya kembali ke tadi. Kita hapus sumnya, kita bisa lihat hasilnya. Nah, A 100, C 150, E 250, A 100. Nah, totalnya berapa? Kita bisa taruh di sini juga sum. Kita dapatkan totalnya
600. Lihat penulisan rumusnya. Penulisan rumusnya ini adalah spill istilahnya. Di sini E2 kemudian dikasih tanda pagar supaya dia spill sampai ke posisi spillnya selesai. Tumpahnya sampai mana gitu. Kita delete misalnya sini, kita kasih lagi di sini F, G. Nah, kemudian apakah dia spill lagi? Kita coba dulu. Oh tidak, kita tarik dulu rumusnya ini ke bawah. Seperti ini, enter. Dan dia spill sampai ke bawah. Seperti itu, kita delete. Maka ini tidak ketemu yang dua. Kita perbaiki rumusnya. Nah, jadi itu sedikit penjelasan bahwa rumus XLOOKUP itu tidak harus menghasilkan satu nilai, tapi bisa menghasilkan banyak nilai. Dan karena menghasilkan banyak nilai, kita bisa menjumlahkannya. Begitulah XLOOKUP, sangat powerful. Jadi itu tadi XLOOKUP ya. Nah, gimana menurut kalian? Susah apa lebih mudah? Nah, ini udah di minggu pertama ya. Jadi minggu-minggu apa pelajaran yang mudahnya udah selesai di minggu pertama ini. Kita nanti di minggu berikutnya akan lebih susah. Jadi siapkan mental kalian. Jangan lupa tugasnya dikerjakan karena kelulusan kalian nanti juga bergantung pada mengerjakan tugas itu. Oke, sobat pembelajar, terima kasih. Kita ketemu di minggu berikutnya.